Izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat pribadi. Pernahkah kamu menyebut nama Roh Kudus, tetapi di dalam hatimu, kamu merasa sebenarnya kamu tidak benar-benar mengenalnya? Kamu sering mendengar orang berbicara tentang Roh. Kamu membaca tentang Dia di dalam Alkitab. Mungkin saat penyembahan, kamu pernah merasakan sesuatu, bahkan sampai menangis, bahkan sampai tubuhmu bergetar. Tetapi jauh di dalam, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Siapa Dia sebenarnya? Bagaimana Dia bekerja? Dan bagaimana cara berjalan bersamanya setiap hari secara nyata? Saudaraku, pesan ini bukan untuk mereka yang puas dengan iman yang dangkal. Ini bukan untuk mereka yang hanya ingin sekadar agama tanpa kuasa. Ini untuk mereka yang lapar akan Allah yang sejati. Untuk mereka yang lelah hidup sebagai orang percaya tetapi tanpa kuasa. Untuk mereka yang tidak ingin hanya membaca kisah para rasul tetapi ingin mengalaminya dalam hidup nyata. Kamu tidak diciptakan untuk diselamatkan, tetapi kosong. Kamu tidak dipanggil untuk percaya, tetapi tetap terikat. Kamu tidak diciptakan untuk berjuang sendirian. Kamu diciptakan untuk membawa kuasa. Kamu dilahirkan untuk hidup dalam keberanian. Kamu dipilih untuk menjadi bejana api. Dan Roh Kudus adalah api itu. Tanpa Roh Kudus, kamu tidak bisa memahami Alkitab dengan benar. Tanpa Dia, doa menjadi kering. Tanpa Dia, tidak ada buah roh yang sejati. Tanpa Dia, kamu tidak bisa menghadapi peperangan rohani. Tanpa Dia, kamu tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus bukan tambahan dalam hidup Kristen. Dia adalah pusatnya. Hari ini saya tidak memberikan teori. Saya memberikan kunci. Karena ketika kamu memahami bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam Alkitab, kamu akan mulai memahami bagaimana Dia ingin bekerja di dalam hidupmu. Jangan lagi berbicara tentang Dia dari jauh. Mari mendekat. Mari masuk lebih dalam. Mari bangun. Roh Kudus tidak menunggu orang yang sempurna. Dia mencari orang yang bersedia. Pertama, kita harus memahami ini dengan jelas. Roh Kudus bukan sesuatu. Dia bukan kekuatan tanpa pribadi. Dia bukan sekedar angin. Dia bukan perasaan. Dia bukan sensasi merinding. Dia bukan itu. Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi. Yesus tidak berkata, "Aku akan mengirimkan sebuah kekuatan." Dia berkata, "Aku akan mengirimkan Dia." Itu berarti Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan suara. Dia bukan alat, Dia bukan sistem. Dia bukan program yang bisa kamu aktifkan kapan saja. Dia adalah pribadi yang hidup. Banyak orang hidup seolah-olah Roh Kudus hanyalah bagian tambahan dalam kehidupan rohani. Padahal sebenarnya, Dia adalah kehidupan rohani itu sendiri. Dalam Yohanes 14, 16, 17 tertulis bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yang akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, karena dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, karena Dia tinggal bersamamu dan akan ada di dalam kamu. Perhatikan kata itu, kamu mengenal Dia. Bukan hanya merasakan, bukan hanya mendengar tentangnya, tetapi mengenal Dia secara pribadi. Roh Kudus bukan misteri yang jauh. Dia adalah sahabat terdekatmu jika kamu membuka hati. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus datang atas seseorang hanya untuk sementara. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Yesus menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita secara permanen. Dulu hanya nabi, imam, dan raja yang mengalami hadirat-Nya. Sekarang setiap orang percaya memiliki akses kepada hadirat-Nya, suaranya, dan kuasanya. Namun masalahnya adalah, ini kita sering membicarakan Roh Kudus seperti pelajaran teologi, bukan seperti seorang tamu yang kita undang masuk ke dalam hidup kita. Kita memperlakukan Dia seperti konsep, bukan seperti pribadi. Banyak orang bertanya, apakah kamu punya Roh Kudus? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah Roh Kudus memiliki kamu? Gereja mula-mula tidak hanya percaya kepada Roh Kudus.
Mereka hidup bersamanya. Mereka menunggu pimpinannya. Mereka mengikuti arahannya. Bahkan ketika itu tidak masuk akal. Dalam Kisah Para Rasul 13:2 dikatakan bahwa ketika mereka beribadah dan berpuasa, Roh Kudus berbicara. Ya, Dia berbicara. Dia memimpin, Dia bergerak, Dia menghibur, Dia menegur. Dia tidak diam. Kita saja yang berhenti mendengarkan. Jika kehidupan Kristenmu tidak melibatkan Roh Kudus, maka kamu belum hidup dalam kehidupan yang Yesus mati untuk berikan. Sudah saatnya berhenti memperlakukan Roh Kudus sebagai doktrin. Mulailah merespons Dia sebagai pribadi. Dia bukan energi. Dia bukan pelengkap rohani. Dia adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, setara dengan Bapa dan Anak. Dia adalah hadirat Allah di sini dan sekarang. Dan Dia bukan hanya dekat denganmu. Dia ada di dalam dirimu. Bukalah telingamu. Bukalah hatimu. Bukalah hidupmu. Karena saat kamu mulai mengenal Dia sebagai pribadi, kamu tidak akan pernah lagi puas dengan iman yang tanpa kuasa. Sebelum ada nabi, sebelum ada mukjizat, sebelum ada terang, Roh Kudus sudah hadir. Jika kamu membuka Alkitab pada bagian paling awal, tepat di Kejadian 1-2, kamu akan melihat sesuatu yang sangat dalam. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Renungkan itu baik-baik. Sebelum ada bentuk, suara, dan tatanan, Roh Kudus sudah ada di sana. Sebelum firman "jadilah terang" diucapkan, Roh Allah sudah melayang. Dia tidak datang belakangan, Dia ada sejak awal. Dia bukan sekadar bagian dari sejarah penebusan. Dia adalah pribadi ilahi yang aktif sejak penciptaan dimulai. Roh Kudus bukan fenomena perjanjian baru. Dia adalah napas kekal Allah yang bekerja dari semula. Setiap kali Allah berfirman, Roh bergerak. Setiap kali Allah menetapkan sesuatu, Roh menggenapinya. Itulah salah satu cara Dia bekerja. Dia mengaktifkan apa yang Allah firmankan. Lalu ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, apa yang terjadi? Kejadian 2:7 berkata bahwa Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia, lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Napas itu bukan sekedar udara, itu adalah kehidupan dari Allah sendiri. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah ruah, yang bisa berarti angin, napas, dan roh. Artinya sangat jelas, Roh Kudus bukan hanya terlibat dalam keselamatanmu, tetapi juga dalam keberadaanmu sejak awal. Kamu hidup bukan hanya karena jantungmu berdetak. Kamu hidup karena Allah mengembuskan kehidupannya. Kamu bukan hanya tubuh dan darah. Ada napas ilahi yang membuatmu hidup. Dan roh yang sama itu masih menopangmu sampai hari ini. Biarkan kebenaran ini masuk ke dalam hatimu. Roh yang melayang di atas kekacauan pada awal dunia adalah roh yang sama yang dapat melayang di atas kekacauan hidupmu hari ini. Jika hidupmu terasa tanpa bentuk, Dia mampu membawa keteraturan. Jika pikiranmu kacau, Dia mampu memberi kejelasan. Jika keluargamu retak, Dia mampu memulihkan. Jika hatimu gelap, Dia tidak takut masuk ke dalam gelap itu. Roh Kudus tidak membutuhkan titik awal yang sempurna. Dia hanya mencari hati yang memberi ruang baginya untuk bergerak. Sekarang mari melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam Perjanjian Lama. Banyak orang berpikir bahwa kuasa Roh Kudus baru mulai pada hari Pentakosta. Padahal, jauh sebelum itu, jejaknya sudah terlihat di banyak kisah besar dalam Alkitab. Pada zaman itu, Roh Kudus memang belum tinggal tetap di dalam setiap orang percaya seperti sekarang. Dia datang atas orang-orang tertentu untuk tugas tertentu, musim tertentu, dan tujuan tertentu. Tetapi bahkan dalam pola itu, kita sudah bisa melihat betapa besar kuasanya. Lihat Yusuf. Dalam Kejadian 41:38, Firaun berkata tentang Yusuf bahwa sulit menemukan orang seperti dia, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Yusuf tidak hanya pandai menafsirkan mimpi, ada hikmat ilahi dalam dirinya karena Roh Allah bekerja atas hidupnya. Lihat Musa.
Dalam Bilangan 11, Allah mengambil sebagian roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada 70 tua-tua. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan cuma soal pengalaman atau kecerdasan. Ada perkara rohani yang hanya bisa dikerjakan jika Roh Allah memampukan. Lihat Bezalel dalam Keluaran 31. Allah memenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan, dan berbagai keterampilan untuk membangun kemah suci. Ini sangat penting. Roh Kudus bukan hanya mengurapi pengkhotbah, Dia juga memperlengkapi pembuat, perancang, pekerja, seniman, dan mereka yang melayani dengan tangan. Lihat Simson. Dalam Hakim-Hakim 14:6 dikatakan, Roh Tuhan berkuasa atas dia, sehingga dia memiliki kekuatan yang melampaui manusia biasa. Kekuatan itu bukan berasal dari tubuhnya semata, tetapi dari kuasa Allah yang bekerja atas dirinya. Lihat Daud. Dalam 1 Samuel 16:13, setelah Daud diurapi, Roh Tuhan berkuasa atas dia sejak hari itu dan seterusnya. Ketika Daud menghadapi Goliat, yang bekerja bukan hanya keberanian seorang gembala muda, Roh Allah menyertai dia. Lihat Elia dan Elisa. Mereka melakukan hal-hal yang mustahil di mata manusia. Api turun dari langit, sungai terbelah, orang mati dibangkitkan. Semua itu bukan hasil karisma pribadi. Itu adalah pekerjaan Roh Allah yang hidup. Tetapi ada satu hal penting yang harus dipahami. Dalam Perjanjian Lama, kehadiran Roh seringkali bersifat sementara. Karena itu Daud pernah berseru dalam Mazmur 51, memohon agar Roh Kudus tidak diambil darinya. Pada masa itu, ada ketakutan kehilangan hadirat tersebut. Namun Allah sudah menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Dalam Yoel 2:28, Allah berfirman bahwa Dia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Bukan hanya nabi, bukan hanya imam, bukan hanya raja, semua orang. Janji itu sedang menuju penggenapannya. Jadi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, pahamilah ini. Roh Kudus selalu menjadi kuasa di balik rencana Allah. Sejak penciptaan, sejak zaman para bapa leluhur, sejak para nabi dan raja, Dia sudah bekerja. Dan jika Dia dapat memakai orang-orang yang lemah, tidak sempurna, dan penuh pergumulan pada masa itu, maka Dia juga sanggup bekerja melalui hidupmu hari ini. Kamu tidak membutuhkan gelar besar. Kamu membutuhkan sentuhan Allah. Kamu tidak membutuhkan pengakuan manusia. Kamu membutuhkan Roh Kudus. Sekarang kita masuk ke sebuah kebenaran yang sangat penting dan mungkin akan menantang cara berpikirmu selama ini. Jika Yesus membutuhkan Roh Kudus, maka kamu juga membutuhkannya. Renungkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah anak Allah. Dia tidak berdosa. Dia penuh dengan kebenaran. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Namun meskipun demikian, Dia tidak memulai pelayanannya sampai Roh Kudus turun ke atasnya. Dalam Lukas 3:22, kita melihat bahwa ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa seperti burung merpati. Itu bukan simbol kosong. Itu adalah tanda bahwa pelayanannya akan berjalan dalam kuasa Roh. Lalu kemudian ini bukan kebetulan. Ini adalah pola kehidupan rohani yang Yesus tunjukkan kepada kita. Yesus tidak melakukan satu pun mujizat sebelum Roh Kudus turun ke atasnya. Semua penyembuhan, pembebasan, dan tanda-tanda ajaib yang Dia lakukan bukan hanya karena keilahiannya, tetapi karena Dia berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 10:38 dikatakan bahwa Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa, dan Dia berkeliling berbuat baik serta menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Artinya jelas, bahkan dalam kehidupan Yesus sebagai manusia, Dia memilih untuk hidup dalam ketergantungan pada Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya untuk kita adalah, jika Yesus saja tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, mengapa kita sering mencoba hidup hanya dengan logika, kemampuan, dan rencana kita sendiri? Yesus tidak menunjukkan model kemandirian rohani. Dia menunjukkan model ketergantungan total kepada Roh Kudus. Dia tidak berbicara sembarangan.
Dia tidak bertindak tanpa pimpinan. Dia hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Roh. Dan sekarang, Roh yang sama itu diberikan kepada kita. Dalam Yohanes 16:7, Yesus berkata bahwa lebih baik bagi kita jika Dia pergi. Karena jika Dia tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Tetapi jika Dia pergi, Dia akan mengutus Roh itu kepada kita. Ini adalah pernyataan yang sangat dalam. Banyak orang berpikir akan lebih mudah jika Yesus secara fisik berjalan di samping mereka setiap hari. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa memiliki Roh Kudus di dalam kita lebih baik daripada memiliki Dia secara fisik di samping kita. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak terbatas oleh tempat. Dia tidak hanya berjalan di sampingmu, tetapi tinggal di dalam dirimu. Dia berbicara ke dalam hatimu. Dia memimpin setiap langkahmu. Roh Kudus bukan pengganti Yesus. Dia adalah kelanjutan dari pekerjaan Yesus di dalam hidupmu. Jika kamu mencoba mengikuti Kristus tanpa Roh Kudus, kamu sedang mencoba memenangkan peperangan rohani dengan kekuatan manusia. Itu tidak akan berhasil. Yesus tidak hanya datang untuk mengampuni dosamu. Dia datang untuk memenuhi hidupmu dengan Roh-Nya. Dia tidak hanya mati supaya kamu bisa masuk surga. Dia bangkit supaya surga bisa hidup di dalam kamu melalui Roh Kudus. Kamu tidak dipanggil untuk hidup sebagai orang percaya yang terjebak. Kamu tidak dipanggil untuk hidup di dalam pengampunan, tetapi tanpa kuasa. Yesus memulai pelayanannya dengan Roh Kudus. Jadi, mengapa banyak orang mencoba menjalani hidup rohani tanpa Dia? Sekarang kita masuk ke momen yang mengubah segalanya dalam sejarah iman Kristen, Hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita melihat penggenapan janji Allah. Ini bukan sekadar peristiwa sejarah. Ini adalah awal dari sesuatu yang masih berlaku sampai hari ini. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Mereka melihat lidah-lidah seperti api yang hinggap di atas mereka. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan yang diberikan oleh Roh. Mari kita pahami apa yang terjadi di sana. Ada angin, ada api, ada bahasa, ada keberanian, ada kuasa. Ini bukan peristiwa kecil. Ini adalah invasi surgawi ke dalam dunia manusia. Dan yang menerima bukanlah orang-orang luar biasa menurut ukuran manusia. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang sedang menunggu, berdoa, dan lapar akan Allah. Namun ketika Roh Kudus datang, semuanya berubah. Petrus, yang sebelumnya menyangkal Yesus 3 kali, berdiri dengan keberanian yang luar biasa. Dalam satu khotbah, 3.000 orang bertobat. Apa yang berubah? Bukan kepribadiannya, bukan latar belakangnya, Roh Kudus yang mengubahnya. Sejak saat itu, gereja bukan lagi sekadar tempat berkumpul. Gereja menjadi gerakan yang hidup. Orang-orang percaya berbicara dengan berani. Orang sakit disembuhkan. Roh jahat diusir. Injil menyebar dengan cepat ke berbagai kota dan bangsa. Mereka tidak memiliki panggung besar. Mereka tidak memiliki teknologi. Mereka tidak memiliki media sosial. Tetapi mereka memiliki Roh Kudus dan itu cukup. Dalam Kisah Para Rasul 17:6 dikatakan bahwa mereka mengacaukan dunia. Bukan karena strategi manusia, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja melalui mereka. Apa artinya ini bagi kita hari ini? Artinya, kamu tidak perlu menunggu kebangunan rohani datang ke kotamu. Kamu bisa menjadi bagian dari kebangunan itu. Roh Kudus tidak hanya bekerja di gedung gereja. Dia ingin bekerja di rumahmu, di tempat kerjamu, di sekolahmu, di setiap bagian hidupmu. Pentakosta bukan satu peristiwa yang berhenti di masa lalu. Itu adalah awal dari gaya hidup yang dipenuhi Roh. Roh Kudus tidak datang hanya untuk memberikan pengalaman emosional sesaat. Dia datang untuk memperlengkapi kamu dengan kuasa untuk menjalani misi yang Tuhan berikan. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kamu puas hanya dengan keselamatan tanpa kuasa? Apakah kamu menerima Injil tetapi menolak api Roh Kudus?
Yesus tidak hanya berkata bahwa kamu akan diampuni. Dia berkata bahwa kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang ke atasmu. Janji itu bukan hanya untuk mereka pada waktu itu. Janji itu untuk kamu hari ini. Roh Kudus tidak datang hanya untuk mengunjungi kamu pada hari Minggu. Dia datang untuk tinggal di dalam kamu, berjalan bersama kamu setiap hari, berbicara ke dalam hidupmu, dan memimpin setiap langkahmu. Kamu tidak pernah dipanggil untuk menjalani hidup ini sendirian. Kamu tidak diciptakan untuk menebak-nebak keputusan. Kamu tidak ditinggalkan tanpa arah. Kamu telah diberikan seorang penuntun, dan namanya adalah Roh Kudus. Roma 8:14 berkata bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Perhatikan kata dipimpin. Bukan didorong oleh emosi, bukan ditarik oleh ketakutan, bukan dikendalikan oleh keadaan, tetapi dipimpin oleh Roh. Banyak orang merasa bingung, tertekan, atau terjebak dalam hidup. Mereka bertanya, mengapa Tuhan diam? Tetapi seringkali masalahnya bukan karena Tuhan tidak berbicara. Masalahnya adalah kita terlalu sibuk mendengarkan suara lain. Roh Kudus berbicara, tetapi Dia tidak berteriak untuk mengalahkan kebisingan dunia. Dia berbicara dengan lembut kepada mereka yang mau mendengarkan. Dalam Yohanes 16:13, Yesus berkata bahwa ketika Roh kebenaran datang, Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Jika kamu membutuhkan kejelasan, kamu membutuhkan Roh Kudus. Jika kamu membutuhkan hikmat, kamu membutuhkan Roh Kudus. Jika kamu membutuhkan arah, damai sejahtera, peringatan, atau peneguhan, semuanya itu datang melalui hubungan dengan Roh Kudus. Dia memimpin melalui damai sejahtera. Dia berbicara melalui teguran di dalam hati. Dia meneguhkan melalui firman Tuhan. Dia mengoreksi dengan kelembutan. Dia mengajar bukan hanya informasi, tetapi pewahyuan. Roh Kudus adalah guru di dalam dirimu. Dia adalah penuntun, pelindung, dan penolong. Dia tidak jauh, dia tidak diam. Dia lebih dekat daripada napasmu sendiri. Namun ada satu prinsip penting yang harus kamu pahami. Semakin kamu taat, semakin jelas suaranya. Roh Kudus tidak berbicara lebih keras kepada orang yang keras hati. Dia berbicara lebih jelas kepada orang yang menyerahkan diri. Itulah sebabnya ada orang-orang yang tetap memiliki damai di tengah kekacauan. Ada orang yang tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus pergi. Ada orang yang bisa membedakan kebenaran dan kebohongan dengan tajam. Bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka belajar untuk mendengarkan. Dalam 1 Korintus 2:10-12 dikatakan bahwa Roh Kudus menyatakan hal-hal yang dalam dari Allah, hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa. Kamu tidak diciptakan untuk hidup hanya berdasarkan insting. Kamu diciptakan untuk hidup berdasarkan keintiman dengan Roh Kudus. Dan ketika kamu mulai hidup dalam hubungan itu, sesuatu akan berubah. Alkitab tidak lagi terasa seperti buku biasa. Doa tidak lagi terasa seperti kewajiban. Langkah-langkahmu mulai selaras dengan kehendak Allah. Hidupmu tidak lagi sekadar bertahan, tetapi bergerak dengan tujuan. Roh Kudus tidak tinggal di dalam kamu hanya untuk membuatmu merasa rohani. Dia ada di dalam kamu untuk memimpinmu dalam kebenaran, membangunmu dalam kuasa, dan mengubahkanmu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, ketika kamu merasa buntu, jangan hanya berkata, "Tuhan, di mana Engkau?" Mulailah berkata, "Roh Kudus, berbicaralah, aku mau mendengar." Sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami oleh banyak orang, karunia Roh Kudus. Mari kita luruskan satu hal. Karunia Roh Kudus bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang sudah tidak berlaku, dan bukan hanya untuk segelintir orang. Karunia-karunia itu nyata, alkitabiah, dan tersedia bagi setiap orang yang memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya menghibur kamu, Dia juga memperlengkapi kamu. Dalam 1 Korintus 12, disebutkan berbagai karunia roh, seperti perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, iman,
karunia penyembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan penafsirannya. Semua itu bukan untuk pamer. Semua itu bukan untuk kepentingan pribadi. Karunia diberikan untuk membangun jemaat dan menjangkau dunia. Roh Kudus memberikan apa yang kamu butuhkan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Jika kamu membutuhkan keberanian untuk bersaksi, itu adalah pekerjaan roh. Jika kamu membutuhkan hikmat untuk berbicara kepada seseorang, itu adalah pekerjaan roh. Jika kamu membutuhkan kepekaan dalam peperangan rohani, itu adalah pekerjaan roh. Jangan pernah berkata, "Itu bukan untuk saya." Jika Roh Kudus tinggal di dalam kamu, maka kamu memiliki akses kepada apa yang Dia sediakan. Tetapi disinilah banyak orang salah. Mereka mengejar karunia, tetapi melupakan pribadi yang memberi karunia. Mereka ingin kuasa tanpa penyerahan. Mereka ingin manifestasi tanpa kedewasaan. Padahal Tuhan lebih tertarik pada karakter daripada kemampuan. Itulah sebabnya buah roh dalam Galatia 5 sama pentingnya dengan karunia roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karunia menunjukkan apa yang bisa kamu lakukan. Buah menunjukkan siapa kamu sedang menjadi. Kamu bisa bernubuat, tetapi apakah kamu hidup dalam kasih? Kamu bisa berbicara dalam bahasa roh, tetapi apakah hidupmu penuh damai sejahtera? Hidup yang dipenuhi roh bukan hanya kuat, tetapi juga kudus. Namun, jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Ada orang yang menjauh dari karunia karena pernah melihat penyalahgunaan atau kekacauan. Tetapi, jangan menolak sesuatu yang Alkitab ajarkan hanya karena ada orang yang menyalahgunakannya. Gereja mula-mula hidup dalam karunia setiap hari. Dan itulah salah satu alasan mereka mengguncang dunia. Dunia saat ini tidak membutuhkan agama tanpa kuasa. Dunia membutuhkan kuasa yang nyata dari Roh Allah yang hidup. Jadi mulailah berdoa dengan hati yang benar. Roh Kudus, penuhi aku dengan apa yang aku butuhkan. Bukan untuk perhatian, bukan untuk pertunjukan, tetapi untuk dampak yang nyata. Karena di dunia yang rusak ini, kita membutuhkan roh yang nyata untuk menjalankan misi yang nyata. Dan kuasa itu ada di dalam kamu. Ada sebuah kebenaran yang sering tidak ingin kita dengar, tetapi sangat penting untuk kita hadapi. Kamu bisa memiliki karunia, tetapi tetap mendukakan Roh Kudus. Seseorang bisa melayani, berkhotbah, bernyanyi, aktif di gereja, bahkan terlihat rohani di luar, tetapi di dalam hidupnya, dia sedang berjalan dengan cara yang membuat Roh Kudus berduka. Dalam Efesus 4:30 tertulis dengan sangat jelas, "Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan." Perhatikan kata mendukakan. Itu berarti Roh Kudus bukan sekedar kekuatan tanpa perasaan. Dia adalah pribadi. Dan seperti setiap pribadi, dia bisa berduka ketika hubungan tidak berjalan dengan benar. Apa yang mendukakan Roh Kudus? Kepahitan yang disimpan, tidak mau mengampuni, gosip, kesombongan, iri hati, kenajisan, hati yang keras, kehidupan yang terbagi dua, satu di depan orang lain, satu di belakang. Setiap kali kamu menolak teguran Roh Kudus, setiap kali kamu membenarkan dosa, setiap kali kamu memilih kenyamanan daripada ketaatan, sesuatu di dalam dirimu mulai menjadi tumpul. Mungkin kamu masih diselamatkan, tetapi kamu tidak lagi peka, dan itu sangat berbahaya. Kamu tidak dipanggil untuk hidup dengan teori. Kamu dipanggil untuk berjalan dalam api. Banyak orang berpikir bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman sekali seumur hidup. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dalam Efesus 5:18 tertulis, "Hendaklah kamu penuh dengan roh." Dalam bahasa aslinya, ini bukan perintah sekali saja. Artinya adalah terus-menerus dipenuhi, berulang, berkelanjutan. Sama seperti kamu tidak bisa hidup hari ini dengan napas yang kamu hirup kemarin. Kamu juga tidak bisa berjalan dalam kuasa hari ini hanya berdasarkan pengalaman rohani minggu lalu. Kamu membutuhkan minyak yang baru, api yang baru, kepenuhan yang baru.
Lalu, bagaimana caranya tetap hidup dipenuhi Roh Kudus? Pertama, bertobat dengan cepat. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan menutupinya. Jangan mencari alasan. Bawalah ke dalam terang dan biarkan Roh Kudus membersihkan hatimu. Kedua, taat dengan segera. Ketika Roh Kudus menggerakkan hatimu, jangan menunda. Bahkan, jika terasa tidak nyaman, justru disitulah ketaatan diuji. Ketaatan yang ditunda pada akhirnya menjadi ketidaktaatan. Ketiga, menyembah dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus berdiam di dalam pujian umat-Nya. Penyembahan bukan sekadar lagu. Penyembahan adalah penyerahan, dan Roh bergerak di tempat di mana ada hati yang benar-benar menyerah. Keempat, berdoa dengan konsisten. Doa bukan ritual. Doa adalah hubungan. Bicaralah dengan Roh Kudus. Libatkan Dia dalam keputusanmu. Mintalah Dia mengubah hatimu dan menajamkan kepekaanmu. Kelima, jaga suasana hidupmu. Kamu tidak bisa hidup dipenuhi Roh jika kamu terus-menerus mengisi hidupmu dengan hal-hal yang bertentangan dengan Roh. Apa yang kamu dengar, lihat, dan izinkan masuk ke dalam hidupmu akan memengaruhi kepekaan rohanimu. Biarlah saya jujur. Banyak orang percaya merasa kering, kosong, dan tidak memiliki arah, bukan karena Roh Kudus meninggalkan mereka, tetapi karena mereka berhenti mendengarkan. Mereka berhenti lapar. Mereka menjadi terlalu terbiasa dengan hal-hal rohani sampai api itu perlahan padam. Saudaraku, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mengabaikan Dia. Jangan membungkam suaranya dengan dosa. Roh Kudus adalah hadiah paling berharga yang pernah kamu terima. Ketika kamu menghormati Dia, mengikuti Dia, dan berjalan bersama Dia, hidupmu tidak hanya akan diselamatkan, tetapi juga diurapi. Sekarang kita sampai pada bagian penutup. Tetapi ini bukan akhir. Ini adalah panggilan. Dalam Roma 8:11 tertulis bahwa jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus akan memberikan hidup juga kepada tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Berhentilah sejenak. Renungkan itu. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, Roh yang sama yang melayang di atas penciptaan, Roh yang sama yang memenuhi para nabi, yang mengurapi Yesus, yang menyalakan gereja mula-mula, sekarang tinggal di dalam kamu. Ini bukan sekadar kata-kata yang indah, ini adalah kenyataan rohani. Kamu tidak memiliki versi kecil dari Roh Kudus. Kamu tidak memiliki sebagian dari kuasanya. Kamu memiliki Allah sendiri yang tinggal di dalam dirimu. Jadi apa yang menahanmu? Ketakutan? Keraguan? Dosa? Rasa malu? Roh Kudus tidak datang untuk bejana yang sempurna. Dia datang untuk bejana yang bersedia. Dunia ini sedang haus akan kebenaran. Dunia ini membutuhkan kuasa yang nyata. Dunia ini membutuhkan pemulihan yang sejati. Dan Allah tidak mencari orang terkenal. Dia mencari orang yang mau berkata, Roh Kudus, ambil seluruh hidupku. Penuhi aku. Pimpin aku. Pakai aku. Ini adalah momenmu. Kamu sudah mendengar banyak pengajaran. Kamu sudah menghafal banyak ayat. Kamu sudah mencoba hidup dengan kekuatanmu sendiri cukup lama. Sekarang waktunya untuk dipenuhi. Sekarang waktunya untuk dipimpin. Sekarang waktunya untuk hidup dengan kesadaran bahwa Roh Allah yang hidup benar-benar ada di dalam dirimu. Dan Dia masih bekerja hari ini. Mari kita luruskan satu kebohongan yang sering membuat banyak orang percaya hidup terbatas. Karunia Roh Kudus bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang sudah berakhir, dan bukan hanya untuk segelintir orang tertentu. Karunia-karunia itu nyata, alkitabiah, dan diberikan kepada setiap orang percaya melalui Roh Kudus. Ini bukan tentang sensasi, ini bukan tentang pertunjukan, ini tentang perlengkapan ilahi untuk menjalani kehidupan yang Tuhan panggil. Roh Kudus tidak hanya menghiburmu ketika kamu lemah, Dia juga memperlengkapi kamu untuk bertindak dengan kuasa. Dalam 1 Korintus 12, kita melihat daftar karunia roh, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, iman,
karunia penyembuhan, kuasa untuk melakukan mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan penafsiran bahasa roh. Setiap karunia ini memiliki tujuan yang jelas, bukan untuk membesarkan nama seseorang, tetapi untuk membangun tubuh Kristus dan menjangkau dunia yang membutuhkan kebenaran. Perkataan hikmat memberi arah di saat keputusan sulit. Perkataan pengetahuan mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui secara alami. Iman memberikan keberanian untuk percaya di luar logika manusia. Karunia penyembuhan membawa pemulihan. Mujizat menunjukkan bahwa Allah masih bekerja melampaui hukum alam. Nubuat membangun, menasihati, dan menguatkan. Membedakan roh, membantu mengenali apa yang berasal dari Allah dan apa yang bukan. Bahasa roh adalah komunikasi roh dengan Allah, dan penafsirannya membangun jemaat. Semua ini bukan alat untuk pamer. Semua ini adalah alat untuk pelayanan. Roh Kudus memberikan apa yang kamu butuhkan untuk melakukan apa yang Dia percayakan kepadamu. Jika kamu dipanggil untuk menjangkau orang, Dia akan memberimu keberanian. Jika kamu dipanggil untuk membimbing, Dia akan memberimu hikmat. Jika kamu berada dalam situasi rohani yang sulit, Dia akan memberimu kepekaan. Namun, banyak orang menolak karunia ini karena merasa tidak layak atau karena pernah melihat penyalahgunaan. Ada yang takut terlihat aneh. Ada yang berpikir itu hanya untuk orang tertentu. Tetapi dengarkan ini dengan jelas. Jika kamu memiliki Roh Kudus, maka kamu memiliki akses kepada apa yang Dia sediakan. Masalahnya bukan pada ketersediaan. Masalahnya adalah pada kerinduan dan kesiapan hati. Namun disinilah keseimbangan itu penting. Banyak orang mengejar karunia, tetapi melupakan karakter. Mereka ingin kuasa, tetapi tidak mau hidup dalam ketaatan. Mereka ingin dipakai, tetapi tidak mau dibentuk. Padahal Tuhan lebih tertarik pada siapa kamu menjadi daripada apa yang kamu lakukan. Itulah sebabnya Alkitab tidak hanya berbicara tentang karunia roh, tetapi juga tentang buah roh dalam Galatia 5, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karunia menunjukkan kemampuan rohani, buah menunjukkan kedewasaan rohani. Kamu bisa memiliki karunia yang besar, tetapi jika tidak ada kasih, semuanya menjadi kosong. Kamu bisa berbicara dengan kuasa, tetapi jika hidupmu tidak mencerminkan karakter Kristus, kesaksianmu akan kehilangan kekuatannya. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya tentang apa yang terlihat dari luar, tetapi tentang transformasi dari dalam. Namun jangan biarkan ketakutan membuatmu mundur. Jangan menolak apa yang Alkitab ajarkan hanya karena ada orang yang menyalahgunakannya. Gereja mula-mula hidup dalam karunia roh setiap hari, dan melalui kehidupan itu dunia diubahkan. Mereka tidak bergantung pada metode manusia. Mereka tidak mengandalkan strategi semata. Mereka hidup dipimpin dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dan dunia hari ini tidak membutuhkan lebih banyak teori. Dunia membutuhkan kuasa yang nyata, kasih yang nyata, dan kebenaran yang nyata. Karunia Roh Kudus bukan hanya untuk mimbar. Karunia itu untuk kehidupan sehari-hari, di rumahmu, di tempat kerjamu, di jalan, dalam percakapan sederhana. Roh Kudus dapat bekerja melalui hidupmu. Ketika kamu mulai terbuka, kamu akan melihat bagaimana Dia menuntunmu untuk mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Kamu akan merasakan dorongan untuk mendoakan seseorang. Kamu akan memiliki keberanian untuk bersaksi. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan memakai hal-hal sederhana menjadi sesuatu yang berdampak. Tetapi semuanya dimulai dari satu hal, hubungan. Karunia bukan sesuatu yang kamu paksa. Karunia mengalir dari hubungan yang hidup dengan Roh Kudus. Jadi berhentilah mengejar manifestasi tanpa keintiman. Berhentilah mencari pengalaman tanpa penyerahan. Mulailah mengejar pribadi Roh Kudus. Dan ketika hubungan itu menjadi nyata, karunia akan mengalir secara alami. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu siap bukan hanya untuk menerima,
tetapi juga untuk dipakai. Mulailah berdoa dengan hati yang benar. Roh Kudus, berikan aku apa yang aku butuhkan untuk melakukan kehendak-Mu. Bukan untuk kemuliaanku, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Karena di dunia yang penuh luka ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Kita membutuhkan kuasa yang datang dari Allah sendiri. Dan kabar baiknya adalah ini, kuasa itu sudah ada di dalam kamu. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, tetapi ini bukan sekedar penutup. Ini adalah panggilan untuk hidup yang berbeda. Hidup yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Banyak orang percaya pernah mengalami hadirat Tuhan, pernah merasakan sentuhan Roh Kudus, tetapi kemudian kembali hidup seperti biasa. Mengapa? Karena mereka menganggap kepenuhan Roh sebagai pengalaman sesaat, bukan sebagai gaya hidup yang harus dijaga. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah satu peristiwa yang cukup untuk selamanya. Kepenuhan itu harus dijaga, diperbarui, dan dihidupi setiap hari. Bayangkan, jika kamu hanya bernapas sekali, lalu berharap bisa hidup selamanya dari satu tarikan napas itu mustahil. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Kamu membutuhkan napas yang baru setiap hari. Kamu membutuhkan hubungan yang hidup, bukan hanya kenangan rohani di masa lalu. Roh Kudus ingin berjalan bersamamu, bukan hanya mengunjungimu. Dia ingin terlibat dalam keputusan kecil maupun besar, dalam percakapan sederhana maupun momen penting, dalam pekerjaanmu, keluargamu, pergumulanmu, bahkan dalam pikiranmu yang paling dalam. Tetapi untuk mengalami itu, ada satu hal yang harus kamu lakukan: penyerahan. Penyerahan bukan berarti kelemahan. Penyerahan adalah kekuatan yang sejati. Karena ketika kamu menyerahkan kendali hidupmu kepada Roh Kudus, kamu tidak kehilangan arah, kamu justru menemukan arah yang benar. Seringkali kita ingin Roh Kudus memimpin, tetapi kita tetap ingin mengontrol. Kita berkata, "Tuhan, pimpin aku." Tetapi ketika Dia mulai mengarahkan, kita ragu, kita menunda, kita kembali ke cara kita sendiri. Padahal, hidup dipimpin Roh berarti belajar berkata ya, bahkan sebelum kita tahu hasilnya. Itulah iman yang sejati. Itulah ketaatan yang hidup. Semakin kamu berjalan bersama Roh Kudus, semakin kamu akan peka terhadap suaranya. Kamu akan mulai mengenali dorongan halus dalam hatimu. Kamu akan belajar membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang hanya dari pikiranmu sendiri. Dan semakin kamu taat, semakin jelas arah yang kamu terima. Ada orang yang berkata, "Saya tidak pernah mendengar suara Tuhan." Tetapi seringkali, masalahnya bukan karena Tuhan tidak berbicara, melainkan karena kita tidak melatih telinga rohani kita untuk mendengar. Roh Kudus tidak memaksa. Dia memimpin dengan lembut. Dia mengundang, bukan menekan. Dia membimbing, bukan mengendalikan. Karena itu, hubungan dengan Roh Kudus membutuhkan kepekaan. Bagaimana kepekaan itu dibangun? Melalui waktu bersama Dia, melalui doa yang jujur, melalui firman yang direnungkan, melalui ketaatan dalam hal-hal kecil. Semakin kamu memberi ruang, semakin Dia bekerja. Dan ketika Roh Kudus memimpin hidupmu, kamu akan melihat perubahan yang nyata. Bukan hanya dalam apa yang kamu lakukan, tetapi dalam siapa kamu menjadi. Kamu akan mulai hidup dengan damai di tengah tekanan. Kamu akan memiliki kekuatan di saat lemah. Kamu akan memiliki pengharapan di saat keadaan tidak pasti. Bukan karena hidupmu menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi berjalan sendirian. Roh Kudus adalah hadirat Allah di dalam kamu. Dia bukan jauh di surga. Dia dekat, bahkan lebih dekat dari apapun yang kamu rasakan. Dan inilah kebenaran terakhir yang harus kamu pegang. Roh yang sama, yang membangkitkan Yesus dari kematian, sekarang tinggal di dalam kamu. Itu bukan kiasan, itu bukan motivasi kosong. Itu adalah realitas rohani yang sangat nyata. Kamu tidak membawa sebagian kecil dari kuasa Tuhan. Kamu tidak memiliki versi terbatas dari Roh Kudus. Kamu memiliki Allah sendiri yang tinggal di dalam hidupmu. Jadi, mengapa kamu masih hidup dalam ketakutan?
Mengapa kamu masih merasa tidak mampu? Mengapa kamu masih ragu bahwa Tuhan bisa memakai hidupmu? Roh Kudus tidak datang untuk orang yang sempurna. Dia datang untuk orang yang mau membuka diri. Dia tidak mencari orang yang paling pintar, paling kuat, atau paling terkenal. Dia mencari orang yang berkata, "Tuhan, aku siap." Dunia ini sedang haus akan kebenaran. Dunia ini penuh dengan luka, kebingungan, dan kegelapan. Dan jawaban bukan hanya lebih banyak kata-kata. Dunia membutuhkan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Kamu dipanggil untuk menjadi terang. Kamu dipanggil untuk membawa hadirat Allah ke tempat di mana kamu berada. Ini bukan tentang menjadi hebat di mata manusia. Ini tentang hidup setia di hadapan Tuhan. Jadi hari ini, buatlah keputusan yang jelas. Berhentilah hidup hanya dengan kekuatanmu sendiri. Berhentilah mengandalkan logika tanpa tuntunan roh. Berhentilah puas dengan iman tanpa kuasa. Mulailah hidup dengan kesadaran bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu. Katakan dengan sungguh-sungguh dalam hatimu, Roh Kudus, "Aku membuka hidupku untukmu. Penuhi aku, pimpin aku, bentuk aku, pakai aku." Biarlah setiap hari menjadi perjalanan bersama Dia. Bukan hanya pengalaman sesaat, tetapi kehidupan yang terus berjalan dalam hadirat-Nya. Karena ketika kamu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kamu tidak hanya bertahan dalam hidup ini. Kamu akan hidup dengan tujuan, dengan kuasa, dan dengan dampak yang kekal. Dan ingatlah selalu, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada di dalam kamu, sekarang dan selamanya.